Perlu ratusan tahun bagi manusia untuk mengetahui bagaimana karakter orang tua dapat diturunkan pada anak-anak mereka, sampai kemudian dunia sains menemukan fakta bahwa sifat genetis orang tua dapat diturunkan kepada anak mereka melalui asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA. Pada awal 1868, ilmuwan Swiss Friedrich Miescher di Tübingen, Jerman, berhasil memurnikan DNA untuk pertama kalinya. Namun, penelitian terhadap peranan DNA di dalam sel baru dimulai pada awal abad 20 bersamaan dengan ditemukannya postulat genetika Mendel. DNA dan protein dianggap dua molekul yang paling memungkinkan sebagai pembawa sifat genetis terhadap teori tersebut. Selanjutnya, misteri yang belum terpecahkan ketika itu adalah bagaimanakah struktur DNA sehingga ia mampu bertugas sebagai materi genetik. Persoalan ini dijawab oleh Francis Crick dan koleganya James Watson berdasarkan hasil disfaksi sinar X pada DNA oleh Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Singkat kisah, karena saya bukan seorang pakar biologi apalagi biogenetika, melalui kromosom yang disimpan dalam nukleus manusia, berbagai sifat genetik manusia dapat diturunkan. Jadi, ketika seorang anak dikatakan mirip ibunya, sesungguhnya dalam dirinya juga terdapat separuh kromosom sumbangan ayahnya. Karena memang jumlah kromosom pada manusia adalah 46 diploid yang berasal dari persatuan antara dua gamet yaitu ovum, sel telur 23 dan spermatozoa 23 haploid. Namun apakah kemudian materi genetis yang dibawa oleh DNA manusia otomatis mewariskan kualitas ketakwaan seorang anak dari ayah ibunya? Bila ayahnya rajin sholat berjamaah maka anaknya juga akan begitu. Kalau ibunya adalah mubaligh top maka anak gadisnya juga akan menjadi da'iyah. Tentu tidak semudah demikian. Meneruskan kesalehan pada anak-anak kita bukanlah seperti mewariskan warna kulit, bentuk dagu, jenis rambut, dan tinggi badan. Kualitas kepribadian seorang anak tidak mesti sama dengan kedua orang tuanya. Namun demikian, sesungguhnya manusia telah Allah ciptakan dalam sifat bawaan dasar yang hanif, lurus. Inilah fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku seluruhnya hanif, lurus. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Hadis riwayat Muslim.